Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Dwi Fitriana, NIM 235318889. Yang kedua, Edgar Arbazur Fahmi yang NIM 235318896. Yang ketiga ada Sally Selviani Maulidasari NIM 2353201. Dan yang terakhir adalah Ernawati NIM 235319903. Di sini kami akan menjelaskan tentang lembar kerja T. Soal yang pertama yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Jawaban dari pertanyaan nomor 1 yang pertama, melakukan asesmen awal pembelajaran. Yang kedua, asesmen ini bertujuan untuk kesiapan masing-masing peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Yang ketiga, berdasarkan hasil asesmen, pendidikan dapat memodifikasi rencana yang telah dibuatnya atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Dan yang keempat, pembelajaran dapat berpihak kepada peserta didik karena dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dan yang kelima, pengetahuan sebelumnya dapat menjadi jembatan bagi peserta didik memahami materi yang sedang dipelajari. Yang keenam, cara mengakomodasikannya yaitu mengaitkan fenomena kontekstual tentang pengetahuan yang dimiliki peserta didik dengan materi yang sedang dipelajari. Dan yang ketujuh, pengetahuan sebelumnya yang dikaitkan dengan materi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang kedelapan yaitu cara mengakomodasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan minat peserta didik, yaitu dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang selanjutnya, dengan mengenali gaya belajar siswa, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran dengan beragam model, strategi, dan metode yang sesuai menurut Cahyani 2016. Dan yang terakhir, kegiatan pembelajaran yang sesuai gaya belajar dan minat peserta didik harus berpedoman pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya, soal yang kedua. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Yang pertama, setiap kelas memiliki kemampuan yang berbeda. Guru harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan belajar peserta didik pada setiap kelas yang tentunya memiliki kecepatan belajar yang bervariatif. Yang kedua, oleh sebab itu, apabila ternyata tahapan perkembangan kemampuan kognitif peserta didik masih banyak yang di bawah rata-rata, maka guru harus menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kemampuan kognitif peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, pembelajaran harus dilakukan dengan memberikan pemahaman konsep awal kepada peserta didik. Dan selanjutnya, guru melakukan pembelajaran dengan memperhatikan peserta didik secara intensif karena peserta didik kemampuan kognitif rendah harus dibimbing secara ekstra. Selanjutnya, guru menyesuaikan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar peserta didik, membuat peserta didik menjadi tidak terbebani dengan materi. Dan untuk selanjutnya, sebaliknya apabila di dalam kelas terdapat mayoritas peserta didik dengan kemampuan kognitif tinggi, maka guru harus menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, kecepatan belajarnya lebih cepat dibandingkan kelas yang kemampuan kognitifnya rendah. Baik, sekian dan terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Untuk dari kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Atau ingin menyanggah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menampilkan hasil kerja kelompok dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Dwi Fitriana, NIM 2353189. Yang kedua, Edgar Arbazur Fahmi yang NIM 235318896. Yang ketiga ada Sally Selviani Maulidasari NIM 2353201. Dan yang terakhir adalah Ernawati NIM 235319903.
Di sini kami akan menjelaskan tentang lembar kerja T. Soal yang pertama yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Jawaban dari pertanyaan nomor 1 yang pertama, melakukan asesmen awal pembelajaran. Yang kedua, asesmen ini bertujuan untuk kesiapan masing-masing peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Yang ketiga, berdasarkan hasil asesmen, pendidikan dapat memodifikasi rencana yang telah dibuatnya atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Dan yang keempat, pembelajaran dapat berpihak kepada peserta didik karena dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dan yang kelima, pengetahuan sebelumnya dapat menjadi jembatan bagi peserta didik memahami materi yang sedang dipelajari. Yang keenam, cara mengakomodasikannya yaitu mengaitkan fenomena kontekstual tentang pengetahuan yang dimiliki peserta didik dengan materi yang sedang dipelajari. Yang ketujuh, pengetahuan sebelumnya yang dikaitkan dengan materi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang kedelapan yaitu cara mengakomodasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan minat peserta didik, yaitu dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang selanjutnya, dengan mengenali gaya belajar siswa, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran dengan beragam model, strategi, dan metode yang sesuai menurut Cahyani 2016. Dan terakhir, kegiatan pembelajaran yang sesuai gaya belajar dan minat peserta didik harus berpedoman pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya soal yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Yang pertama, setiap kelas memiliki kemampuan yang berbeda. Guru harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan belajar peserta didik pada setiap kelas yang tentunya memiliki kecepatan belajar yang variatif. Yang kedua, oleh sebab itu, apabila ternyata tahapan perkembangan kemampuan kognitif peserta didik masih banyak yang di bawah rata-rata, maka guru harus menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kemampuan kognitif peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, pembelajaran harus dilakukan dengan memberikan pemahaman konsep awal kepada peserta didik. Dan selanjutnya, guru melakukan pembelajaran dengan memperhatikan peserta didik secara intensif karena peserta didik kemampuan kognitif rendah harus dibimbing secara ekstra. Selanjutnya, guru menyesuaikan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar peserta didik, membuat peserta didik menjadi tidak terbebani dengan materi. Dan untuk selanjutnya, sebaliknya apabila di dalam kelas terdapat mayoritas peserta didik dengan kemampuan kognitif tinggi, maka guru harus menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, kecepatan belajarnya lebih cepat dibandingkan kelas yang kemampuan kognitifnya rendah. Baik, sekian dan terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Untuk dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan, atau ingin menyanggah, dipersilakan. Hasil dari kelompok 6 sudah saya tayangkan. Yang selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan, saya persilahkan. Di pause. Yuk. Ya, kami mewakili dari kelompok 7. Pertanyaannya, berikan contoh penyesuaian materi pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari kelompok 7. Dimohon untuk kelompok 6 untuk perwakilan untuk segera menjawab pertanyaan dari kelompok. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kami dari kelompok 6 akan mencoba menjawabnya. Nah, tadi penyesuaian antara kondisi siswa dengan materi. Nah, sebagai contohnya misalnya kita materi untuk bahasa Indonesia yang ada di pesisir pantai. Nah, kita penyesuaian materinya dengan misalnya keberagaman biota di pantai, kemudian aktivitas penduduk pantai dan SPDB kita bisa membuat
anak itu membuat miniatur kapal seperti itu. Terima kasih jawaban dari kelompok kami.